A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wasa'atu la raiba fiha qultum ma nadri masa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ittihad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, karunia, sehingga dengan salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di sore hari ini, kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kelak bisa menjadi tambahan mizan kebaikan kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada suri toladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pengajian qabla iftar menjelang berbuka puasa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Kemarin kita masih membahas masalah yakin. Belum rampung nih, dereng rampung, kita masih membahas masalah yakin. Dugi bundi wingi kimutan mboten? Kimutane napa? Kimutane meh maghrib. Kemarin kita sampai pengingkaran orang-orang kafir, pengingkaran orang-orang kafir tentang adanya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat ke-32 tentang pengingkaran orang-orang kafir dengan adanya hari kiamat. Kalau kita orang yang beriman, tentunya kita ya yakin la raiba fihi, hari kiamat itu pasti terjadi. Kapan? Mboten ngertos. Ada beberapa riwayat hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Inggane Jumat ngesuk, mboten nggih? Inggane Jumat ngesuk. Kita nggak tahu kapan hari kiamat, kita nggak ada yang tahu. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita
la yuqamu yaumal qiyamah la yuqalu fil ardi Allah Allah. Jadi kelak hari kiamat itu akan datang ketika di muka bumi ini sudah tidak disebut kalimat Allah itu. Artinya apa? Kiamat terjadi ketika sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Hari Jumat yang beruh kapan mboten ngertos. Apa Jumat ngesuk, apa Jumat ngemben mboten ngertos. Maka nek kula sering nyampaikan mugi-mugi kula panjenengan sami sebelum terjadinya hari kiamat akan terjadi fitnah dajjal, awake dhewek mboten kasih napa ketemu kalih fitnah dajjal. Bilih mboten kiat ngaten nggih. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita diwafatkan dulu sebelum datangnya dajjal. Bukan mboten kuat. Maka mana bukti bahwa orang-orang kafir itu mengingkari akan adanya hari kiamat? Wa idza qila, maka apabila dikatakan kepada mereka hari kiamat itu nyata, tidak ada keraguan di dalamnya, kultum, mereka kemudian mengatakan, mana dari masaah, kami tidak mengetahui apa itu hari kiamat. Inna dhunnu illa dhunna wa ma nahnu bimustaiqinin. Inna dhunnu, kami hanyalah menduga-duga, mengira-ngira. Maka para ulama kemudian mengatakan, jadi sejatinya orang-orang kafir niku ngapunten nggih niki bahasane mandan saru. Orang-orang kafir itu seperti napa? Seperti hewan gitu, binatang. Bahkan Al-Qur'an mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan balhum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat gitu, lebih sesat. Wis ora tau mikirna ngibadah, sing dipikir mung nafsu. Maka mereka seperti binatang. Jal jenengan nek ningali wedhus napa ningali ayam niku, sementing kan wareg sapi niku nggih, sementing kan wareg dempani, wareg wis gedhe, wis lemu sembelih niki wedhus. Maka sejatinya mereka orang-orang yang mengingkari akan ayat-ayat Al-Qur'an, yang mengingkari akan adanya hari kiamat, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, wa inna min ahlin nari bi annahum lam yakunu min ahlil yakin. Orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu kebanyakan mereka golongan yang tidak yakin gitu Pak. Jadi ragu-ragu. Maka ada satu istilah ngaten Pak. Jadi keyakinan itu menghilangkan keragu-raguan. Contoh di dalam urusan sholat, jenengan sholat ragu-ragu, iki nyong wis ngentut apa urung? Nggih monggo. Nek panjenengan yakin belum ngentut meskipun wis ngentut, nggih sholat mawon. Sementing yakin. Engko bar salat kemutan astagfirullah jebule nyong wis ngentut. Tapi nan jenengan yakin belum ngentut, dengan keyakinan panjenengan ya silahkan dilaksanakan. Ingat bahwa keraguan-raguan itu datangnya dari setan. Agi salat petenge kemruwuk bae. Kaya moni suara ngentut kaya ora. Niku nek kita kaji di dalam urusan jin, dalam materi ruqyah itu ada unsur campur tangan jin di dalam badan kita. Ngaten Pak. Jenengan nek salat kadang-kadang rasakna pengen ngentut, kaya pengen dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan besar gangguan jin ada di dalam tubuh panjenengan sami. Ngaten. Jadi kemruwuk petenge, ki ngentut apa ora, kaya ngentut, kaya ora, kaya ana suara pes, kaya ora.
Maka ketika ada rasa-rasa seperti itu, nek panjenengan sami ngraosaken kados niku, nggih monggo. Nek yakin niku mboten ngentut diterusaken salate, nek mboten yakin nggih dibatalaken daripada salate mboten diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika ngantuk, Pak. Niki penyakit kita hari ini ngantuk, Pak. Nek jenengan ngentosi salat ngantuk dan ngantuknya itu sampai ketiduran, hati-hati, lebih baik wudu lagi. Ngaten, Pak. Nek panjenengan sami ngenteni salat karo turun merem tambah-tambah karo ngiler kasih ora kemutan apa-apa, luwih apik wudu maning. Karena tidur itu membatalkan wudu. Wudu lagi. Terutama jemuah niku, Pak. Nek sing bapak-bapak niki sing khutbah suwe aling jikong karo ngantuk, kasih kelalen karo ngiler, mangsane salat jemuah ora wudu maning langsung salat. Kehati-hatian kula panjenengan sami luwih apik wudu maning. Ngaten, Pak. Sama ketika panjenengan sami habis subuh mendengarkan tausiah, habis tausiah kemudian baring tidur, ici-ici ora jam 6 salat, suruh ora wudu maning, oh aja-aja salatnya ora diterima, wis turu kiri salat. Maka yakin, keyakinan itu adalah jantungnya hati. Ruhul a'malul qulub allati hiya arwahu a'malul jawarih. Satu, tasdiku bil qalbi, yakin di dalam hati. Yakin, Pak. Wis pokoke ora usah ngguguliane yakin. Jenengan yakin ora ngentut ora usah wudu maning, kan itu. Tapi nek jenengan aki turu ngantuk ngentut tut gitu. Kancane krungu. Lah kari ora wudu maning ora ngentut. Lah wong turu ora kerasa. Maka sebaiknya kita wudu lagi. Kenapa? Keyakinan itu bisa menghilangkan keraguan. Ngaten nggih. Kemudian setelah kita tasdiqu bil qalbi, setelah kita yakin di dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan. Setelah kita ucapkan dengan lisan, tentunya yang ketiga wal amalu bil jawarih, kita amalkan dengan anggota badan. Itulah yang namanya Islam, gitu. Aja mentang-mentang mung niat tok, sementing niat jare wis cukup. Salah mboten? Salah. Orang yang amalnya banyak, amal kebaikannya juga banyak, tapi kalau niatnya rusak nggak diterima. Apalagi mung niat tok ora gelem beramal. Niki enten, Pak. Saniki lagi viral enten jamaah anyar, mereka beramal itu cukup dengan niat. Sing penting nyong niat salat, orang nganti salat wis oleh ganjaran. Kepenak temen, kan gitu. Akeh saiki jamaah anyar, mereka niat salat tapi tidak salat. Itu namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajamane awake dhewe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah al-ma'sum. Maksum itu napa? Sudah dijaga. Dijaga dosa-dosanya, dijaga semuanya, tidak ada kesalahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja beliau seperti kita semua melaksanakan aktivitas seperti kita. Waktunya ibadah juga ibadah, waktunya beliau nyari maisah. Beliau juga termasuk manusia biasa. Beliau mengembala kambing. Maka ketika ada orang yang satu punya keyakinan ibadah itu enggak harus dilaksanakan, berarti imannya batal. Karena iman itu mengikuti 3 kriteria. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi, diyakini dalam hati. Salat yakin, setelah yakin kita ucapkan. Setelah kita ucapkan tentunya kita amalkan dengan anggota badan. Maka ada satu pembahasan yang sangat menarik
ketika ada orang-orang mengingkari akan kewajiban rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam dia ingkari, maka syahadatnya batal. Itu Pak. Enten mboten Pak saniki Pak, kathah Pak, ada orang Islam dia enggak sholat, pas ditekan sholat lah sholat nggo ngapa? Sholat kan adate wong Arab, tidak wajib hukumnya. Ketika ada orang Islam yang meyakini seperti itu, dia sudah murtad, sudah keluar daripada agama Islam. Orang yang meremehkan sholat saja pripun Pak? Wong sing ngremehkan sholat yuktabu ismuhu ala babin nar, jenenge ditulis karo Gusti Allah di atas lawangi neraka. Itu orang yang meremehkan. Satu pertanyaan kita hari ini, bagaimana ketika mereka meninggalkan sholat? Maka ada dua hukum. Hukum yang pertama, ketika dia meninggalkan sholat, dia dihukumi kafir kalau dia mengingkari akan kewajiban sholat. Tapi ketika dia tidak mengingkari, dia tidak sholat karena males, awang-awangan, dia belum dihukumi kafir, dia dihukumi pelaku dosa-dosa besar, sebagaimana pelaku riba. Riba niku ada tingkatan-tingkatan dosane Pak. Masya Allah, kula sering nyampe akan iki nggih nyuwun sewu, karena Gusti Allah itu langsung menantang kepada hamba-hambanya yang melakukan transaksi dengan riba. Allah menantang dengan hambanya yang melakukan transaksi dengan riba. Dosa riba itu tingkatan-tingkatan, dan dosa riba yang paling kecil apa Pak? Gimana betul? Seperti seorang anak yang menzinai ibunya. Masya Allah. Itu dosa riba yang paling kecil adalah seperti seorang anak yang menzinai, mensetubui ibunya. Beranikah kita hari ini transaksi dengan riba? Ngutangi wong 1 juta, engko mbijare bila 1.100.000, itu riba. Riba itu apa? Az-ziyadah. Maka mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang mengandung unsur riba. Meskipun hari ini kita tidak bisa 100% hidup bersih terlepas daripada riba 100%. Minimal pribadi-pribadi kita berusaha untuk meninggalkan urusan riba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kenapa kemudian orang-orang kafir mereka kebanyakan dimasukkan ke dalam neraka? Disebabkan mereka tidak yakin, mereka mengingkari ayat-ayat Al-Quran, karena mereka itu punya satu sifat yang paling utama. Napa? Sombong, gitu Pak. Cabi jenengan tinggalin nak tiang-tiang sing senengaken ngremehaken tiang, tidak yakin sak karepe dhewek, berarti mereka kebiasaannya itu punya sifat sombong. Padahal sombong itu kula sampaikan kemarin, dia akan diancam oleh Allah lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Mentang-mentang sing ngisi mboten kancane, mboten ustate, mboten benderane ora pada, ora gelem ngaji, kan ngaten nggih. Enten mboten? Kathah Pak, kathah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat?" Rasul tidak mengatakan kemudian bendera ini dan bendera itu, tidak. Rasul mengatakan yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, tentunya orang-orang yang mengikuti sunnahku sampai akhir zaman dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Mau zaman seperti apapun, kondisi zaman mau seperti apapun, zaman berubah-ubah seperti apapun, nek kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan penuh keyakinan, kita tidak mungkin sesat selama-lamanya. Ngaten Pak. Jadi nek keyakinan kita dah mantap, bismillah, yakin, gitu nih. Keluar rumah mau beraktivitas, yakin. Dengan kita mengucapkan doa,
bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Fadilahnya besar. Mari nggih. Pun nggih, monggo sareng-sareng kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekalian, dhahabat duma'u wa batalatil uruqu wa thabat ajruhu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.